Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurnia, Piranti Permatahayu, dan Humairah akan mempresentasikan materi mengenai teori-teori belajar dan pembelajaran. Dalam presentasi ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, teori deskriptif dan perspektif yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitivistik akan dibawakan oleh Nurnia. Dan teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivistik akan dibawakan oleh Piranti Permatahayu. Teori deskriptif dan teori perspektif. Teori belajar adalah deskriptif karena tujuan utamanya menjelaskan proses belajar. Sedangkan teori pembelajaran adalah preskriptif karena tujuan utamanya menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Adapun teori pembelajaran preskriptif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Berikut beberapa pendapat menurut para ahli. Menurut Brunner, teori pembelajaran adalah preskriptif karena tujuannya menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Sedangkan teori belajar adalah deskriptif karena tujuannya adalah menjelaskan proses belajar. Menurut Trägelund, teori preskriptif adalah goal-oriented yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan teori deskriptif adalah goal-free yang dimaksudkan untuk memberikan hasil. Menurut Brunner, tahun 1964, teori belajar adalah deskriptif yang mendeskripsikan adanya proses belajar, sedangkan teori pembelajaran adalah preskriptif yang mempreskripsikan strategi atau metode pembelajaran yang optimal yang dapat mempermudah proses belajar. Menurut Simon De Geng tahun 1989, teori pembelajaran termasuk teori preskriptif yang berpasangan dengan teori belajar yang termasuk teori deskriptif. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Imron mengemukakan bahwa teori behavioristik belajar adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Adapun teori behavioristik menurut para tokoh, yang pertama, menurut Pavlov, ia mengatakan bahwa bentuk paling sederhana dalam belajar adalah conditioning, karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat luas sifatnya. Para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Yang kedua, menurut Edwin Guthrie, setiap situasi belajar merupakan gabungan berbagai stimulus, dapat berupa internal maupun eksternal, dan respon. Dan menurut Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Selanjutnya, menurut Skinner mengembangkan teori conditioning dengan menggunakan tikus sebagai kelinci percobaan. Nah, dari hasil percobaannya, Skinner membedakan respon menjadi dua, yaitu respon yang timbul dari stimulus tertentu dan operan, dan respon yang timbul dan berkembang karena diikuti oleh perangsang tertentu. Ada 6 konsep teori operan conditioning, yaitu yang pertama penguatan positif dan negatif, kedua shaping, ketiga pendekatan sukesif, keempat extinction, kelima chaining of response, dan yang keenam jadwal penguatan. Selanjutnya, menurut Thorndike, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba, atau bisa dikatakan dengan trial and error. Karakteristik belajar secara trial and error adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya motif pada diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, seseorang berusaha melakukan berbagai macam respon dalam rangka memenuhi motif-motifnya. Dan yang ketiga, respon-respon yang dirasakan tidak bersesuaian. Dan yang keempat, motifnya dihilangkan. Dan yang terakhir,
Akhirnya seseorang mendapatkan jenis respon yang paling tepat. Selanjutnya yang ketiga, teori belajar kognitivistik. Ahli teori belajar kognitif memandang bahwa belajar bukan semata-mata proses perubahan tingkah laku yang tampak, melainkan sesuatu yang kompleks yang sangat dipengaruhi oleh kondisi mental siswa yang tidak tampak. Menurut Burning-Ningsih, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Selanjutnya pada bagian A, prinsip dasar dan tujuan teori belajar kognitif. Teori kognitif ini dikembangkan terutama untuk membantu guru memahami muridnya dan juga dapat membantu guru memahami dirinya sendiri dengan baik. Teori belajar kognitif menjelaskan bagaimana seseorang mencapai pemahaman atas dirinya dan lingkungannya, lalu menafsirkan bahwa diri dan lingkungan psikologisnya merupakan faktor-faktor yang kait-mengait. Selanjutnya pada bagian B, teori belajar kognitif menurut pakar kognitif. Yang pertama, menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf, di mana proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Dan yang kedua, menurut Jerome S. Bruner, menurut Bruner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Agar belajar menjadi bermakna dan memiliki struktur informasi yang kuat, siswa harus aktif mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci yang ditemukannya sendiri, bukan hanya sekedar menerima penjelasan dari guru saja. Selanjutnya, menurut Robert M. Jetney, belajar bukan merupakan proses tunggal, melainkan proses yang luas dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku yang merupakan hasil dari efek kumulatif belajar. Pengolahan otak manusia sendiri sebagai berikut. Yang pertama, reseptor, alat-alat indera. Yang kedua, sensory register, menampung kesan-kesan sensoris. Yang ketiga, short-term memory, memori jangka pendek. Keempat, long-term memory, memori jangka panjang. Dan yang kelima, response generator, pencipta respon. Dan selanjutnya, menurut Ausubel, pembelajaran bermakna yaitu suatu proses mengaitkan informasi baru, konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Teori belajar humanistik. Konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Teori humanistik menekankan kognitif dan afektif memengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Hal yang penting pada proses pembelajaran humanisme harus adanya motivasi yang diberikan agar peserta didik dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik. Motivasi dapat berasal dari dalam, yaitu berasal dari diri sendiri maupun dari guru sebagai fasilitator. Tokoh-tokoh teori humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama itu suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua itu kekuatan untuk menolak atau melawan perkembangan itu. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengemukakan bahwa ada 5 tingkatan kunci kebutuhan pokok manusia, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, kedua kebutuhan rasa aman dan perlindungan, ketiga kebutuhan sosial, keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima aktualisasi diri. Tokoh yang kedua ada Carl Rogers. Carl Rogers mengemukakan kebutuhan individu ada 4, yaitu yang pertama kebutuhan pemeliharaan. Pemeliharaan tubuh organismik dan pemuasan akan makanan, air, udara, dan keamanan, sehingga tubuh cenderung ingin untuk statis dan menolak untuk berkembang. Yang kedua ada peningkatan diri. Meskipun tubuh menolak untuk berkembang, namun diri juga mempunyai kemampuan untuk belajar dan berubah
Yang ketiga ada penghargaan positif atau positive regard. Begitu kesadaran muncul, kebutuhan untuk dicintai, disukai atau diterima oleh orang lain. Dan yang terakhir ada penghargaan diri yang positif atau positive self regard. Berkembangnya kebutuhan akan penghargaan diri atau self regard sebagai hasil dari pengalaman dengan kepuasan atau frustasi. Diri akan menghindari frustasi dengan mencari kepuasan akan positif self regard. Yang ketiga ada Arthur Combs. Arthur mengemukakan bahwa belajar terjadi jika mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Teori belajar konstruktivitisme. Konstruktivitisme berasal dari kata to construct, yang artinya membangun atau menyusun. Tujuan dari teori belajar ini adalah untuk menumbuhkan motivasi peserta didik, mengembangkan motivasi dan kemampuan menjadi pemikir yang mandiri atau yang tidak harus distimulus terus. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mencoba menjelaskan bagaimana peserta didik belajar dengan memahami untuk diri mereka sendiri. Dapat disimpulkan bahwa model konstruktivisme dalam pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar di mana siswa aktif secara mental, membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang dimilikinya. Adapun tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Yang pertama itu ada Jean Piaget. Jean Piaget menyebutkan bahwa teori konstruktivisme pada proses adalah untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas di kenyataan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Proses mengkonstruksi sebagaimana dijelaskan Jean Piaget adalah yang pertama itu ada skemata. Sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan. Proses membangun pemikiran-pemikiran. Yang kedua itu ada asimilasi. Proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan perspektif, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Ketiga ada akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Yang keempat ada keseimbangan atau ekuilibrasi. Keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membentuk seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Tokoh yang kedua ada teori Piaget, terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama pengurutan. Kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Yang kedua itu ada klasifikasi. Kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain. Yang ketiga ada decentering. Anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Yang keempat ada reversibility. Anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Yang kelima ada penghilangan sifat egosentrisme, kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, atau bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. Tokoh yang ketiga ada Vygotsky. Peserta didik dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan suatu lingkungan sosial. 2 konsep penting menurut Vygotsky. Yang pertama ada Zone of Proximal Development atau ZPD, adalah jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya yang lebih mampu.
Yang kedua ada scaffolding. Individu diberi bantuan secara bertahap dengan pengetahuan awalnya, kemudian diberi dorongan, motivasi, dan evaluasi beserta penguraian masalah agar peserta didik lebih bertanggung jawab. Itulah tadi materi yang sempat kami paparkan. Kesimpulan dari presentasi ini, teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori belajar, maka akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan dan akan membantu peserta didik dalam belajar. Ada beberapa macam teori belajar yang muncul di dalam masa perkembangan psikologi pendidikan. Di antaranya yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanistik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.